sejarah vampir Cina, dan ragam mitologi vampir di Asia. Pada era 2000 ke bawah, sosok vampir Cina atau biasa disebut Jiangshi sangat dikenal. Ini karena seringkali muncul dalam berbagai film komedi zaman dulu. Jiangshi selalu muncul dengan outfit ala kerajaan Tiongkok dari dinasti Qing. Mereka mengenakan pakaian tradisional Tiongkok berwarna biru atau hitam dan topi ala kerajaan. Satu hal yang sedikit membedakan mereka dari vampir biasa adalah cara mereka berjalan. Jiangshi tidak berjalan seperti layaknya legenda vampir lainnya. Mereka justru melompat-lompat. Tangan mereka terbujur kaku ke depan dan sesekali mereka menyeringai, memperlihatkan taring-taring mereka yang panjang. Jiangshi sendiri berarti kaku atau keras. Definisi ini diberikan kepada mereka karena saat meninggal, mayat mengeras karena kekakuan mayat dan tidak bisa bergerak bebas karena ritual unik pada zaman dinasti Qing. Mayat-mayat pada zaman itu umumnya berasal dari para buruh yang jauh dari rumah dan hendak dimakamkan secara layak. Namun karena sistem transportasi yang minim, keluarga akan membayar orang untuk melakukan ilmu sihir kepada mayat-mayat itu. Pergelangan tangan dan kaki serta lutut mayat diikat dan dinaikkan dengan paksa. Tongkat panjang dipasangkan ke mayat yang diatur tegak. Sementara itu, dua orang akan membawa ujung tongkat di bahu mereka dan berjalan. Ketika bambu dilipat dan mayat dibawa, mayat itu nampak seperti melompat. Tujuan dari ritual ini adalah untuk meminimalisir pembusukan mayat. Praktik pemindahan mayat ini selalu berlangsung di malam hari. Pemimpin rombongan yang biasanya merupakan pendeta atau akan membunyikan bel saat memimpin prosesi pada malam hari. Nah, apabila mayat tersebut bangkit menjadi Jiangshi, maka mereka tak akan bisa bergerak bebas. Mereka akan bangkit dan bergerak dengan cara melompat sambil mencari mangsa, persis seperti yang kita kenal dalam film-film sekarang. Itulah mengapa Jiangshi selalu melompat dan tangan mereka terbujur kaku ke depan. Tren Jiangshi. Jiangshi bukan hanya populer sebagai legenda masyarakat, tetapi juga dalam budaya pop melalui sejumlah film. Film-film tentang Jiangshi bahkan menjadi hit pada dekade 80-90-an silam. Sejumlah film tercatat pernah membawa Jiangshi ke layar lebar, dimulai dari Midnight Vampire pada 1936 yang diyakini sebagai film pertama yang menggambarkan Jiangshi melompat-lompat mengejar manusia. Kemudian film Encounters of the Spooky Kind pada 1980 merupakan film pertama yang berdasarkan legenda Jiangshi meskipun dibungkus dengan komedi dan kungfu. Film Mr. Vampire yang dirilis pada 1985 merupakan film soal Jiangshi yang menuai kesuksesan besar. Meski bergenre komedi horor, kejar-kejaran antara Jiangshi dengan manusia setempat membuat tren vampir Cina meledak selama dekade 80-an. Mr. Vampire yang digarap oleh Ricky Lau dan mempopulerkan aktor Lam Ching-ying sebagai master vampir tersebut mampu menghasilkan 4 sequel setelahnya, Mr. Vampire 2, 3, dan 4 hingga 1992. Pada 1990, Encounters of the Spooky Kind 2 dirilis untuk mengikuti kesuksesan Encounters of the Spooky Kind. Meski namanya terkesan sequel, sejatinya film rilisan 1990 tersebut bukanlah kelanjutan versi 1980. Tren Jiangshi ini bahkan juga menjalar ke berbagai negara di luar Cina, seperti Taiwan, termasuk Indonesia. Pada dekade 90-an ketika televisi swasta sedang berkembang, film vampir Cina adalah salah satu konten wajib kala Sabtu siang. Ragam mitologi vampir Asia. Vampir sesungguhnya sudah akrab di kalangan Asia sejak dulu. Mereka memiliki karakter sesuai dengan kepercayaan negara masing-masing, namun tetap memiliki persamaan, yakni menghisap darah. Satu-satunya ialah Indonesia dengan Pontianak, Kuntilanak, atau Matianak.
yang diyakini berasal dari seorang perempuan meninggal ketika melahirkan dan menjadi makhluk gaib, menghantui desa dan berupaya balas dendam. Leak asal Bali juga disebut-sebut sebagai salah satu bentuk vampir karena mengincar darah bayi yang baru lahir. Sedangkan Filipina meyakini keberadaan makhluk seperti vampir yang disebut dengan Mandurugo atau Manananggal. Mandurugo diyakini serupa dengan perempuan cantik pada siang hari, tapi berubah menjadi memiliki lidah yang panjang seperti benang pada malam hari dan menghisap janin dari ibu hamil. Serupa, Manananggal juga digambarkan sebagai perempuan cantik yang memotong bagian atas tubuhnya untuk terbang kala malam dan memangsa ibu hamil. Di India terdapat Bhuta atau Preta yang merupakan jiwa orang yang meninggal sebelum waktunya. Ia berkeliaran pada malam hari dan menyerang manusia. Sedangkan masyarakat India Utara meyakini keberadaan Brahma raksasa, makhluk dengan kepala yang dikelilingi usus dan tengkorak serta meminum darah. Sementara itu, Jepang sesungguhnya tak memiliki legenda atau keyakinan tentang vampir. Namun mereka memiliki mitos yang serupa dengan vampir, yakni Nureuna, yang merupakan ular berwajah perempuan yang makan dari darah manusia.